di saat kita open posisi long term, ini untuk cheater ya, ataupun untuk cara mudahnya kita nggak ngapa-ngapain itu kita cuan Pak. Jadi kita open posisi tadi di $50. Nah sekarang misalkan saya tutup, saya klik ini saya sudah profit sekitar 10 sampai $20. Di saat saya Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi kita setelah sekian lama kita tidak upload. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini mungkin kita akan trading santuy itu di Olimtrade Pak ya. Sesuai dengan request kemarin itu mengenai cara mudah trading di candlestick satu periode ataupun di candlestick C1, C2, C3, C3, C4, C5. Kita akan open posisi di dalam satu periode ini. Oke. Satu periode terdiri dari 5 candlestick, ada di perdagangan pertama sampai perdagangan ke-5. Oke, di video kali ini mungkin kita akan bahas itu. Sebelumnya jangan lupa di like dulu videonya Pak biar semangat juga kita ya. Oke. Tanpa berpikir panjang kita langsung di sini mengawali dari open posisi kita. Sebentar, saya akan setting dulu ya. Oke, kita lanjuti. Ini sekarang jam sekarang menunjukkan di jam 00:19 on the way ke 00:20. Oke. Candlestick sekarang ini candlestick ke-19. Sekarang candlestick ke-19 ataupun candlestick keempat ya. Ini cara hitungnya seperti kemarin ada pertanyaan dari Bang siapa gitu ya. Pertanyaannya adalah Bang, gimana cara menentukan C1 sampai C5? Nah, C1 sampai C5 itu bisa ditentukan dengan melihat jam di bawah ini. Ya, C1 sampai C5 bisa dilihat dari jam yang di bawah ini. Contoh, ini candlestick ini dia ada 5 candle. Di sini yang warna merah ini dikatakan sebagai candlestick pertama. Kenapa ini candlestick pertama? Karena candlestick hijau ini dia di jam 00:15. Berarti itu candlestick ke-5. Ini berarti otomatis yang warna merah itu candlestick di jam 00:16 otomatis. Berarti 16 itu dihitung candlestick pertama, 17 candlestick kedua, 18 candlestick ketiga, 19 candlestick keempat, jam 00:20 candlestick ke-5. Berarti kalau diambil kesimpulan, ini candle pertama, ini candle kedua, ketiga, keempat, dan ke-5. Itu cara menghitung candlestick. Nah, di sini di jam 21 candlestick ini harusnya candlestick ke-6. Tapi bukan candlestick ke-6 namanya, tapi itu candlestick ke-1 lagi. Gitu ya. Oke. Semoga mudah dimengerti. Sekarang kita lanjut dari open posisinya. Sekarang diketahui tren sedang mengalami tren turun ataupun tren minor. Nah, sekarang lagi tren minor. Kita coba masuk ke sorot boleh ataupun garis tren juga oke. Bentar, kita masuk ke garis tren. Nah, kita masuk garis tren. Masuk dari sini boleh. Kok nggak bisa garis trennya? Coba sekali lagi ya. Kita masuk ke garis tren. Ya udahlah nggak bisa, jadi gini aja. Nah gini ya arah trennya. Nah dia mengarahkan dari turun. Untuk mengarahkan tren kayak gini kita sudah lihat bahwasanya dia sekarang udah dia mengalami tren turun. Yang kita lihat adalah dari resistennya ataupun supportnya. Nah support berguna untuk kita lihat seberapa potensi kena dia dengan support yang di belakangnya. Yang support ini dia harus kena dengan support di belakangnya. Sedangkan resisten berguna kita lihat untuk sejauh mana sih kita masih bisa open posisi gara-gara tren minor tadi gitu ya. Misalkan resistennya sudah ditembus berarti tren minor sudah basi semua gitu ya. Oke, jangan terlalu banyak praktek dan terlalu banyak materi, kita perbanyakin praktek Pak. Contoh, ini langsung kita open posisi $30 ataupun $20 aja boleh. Ini kita open posisi $30 aja lah, $30. Di sini masih jauh supportnya. Di sini langsung kita open posisi sell setelah ini 2 menit boleh open posisi sell kita. Oke, kita open posisi sell selama 2 menit.
Ini sekarang lagi di jam 00:23, berarti candlestick ketiga. Kita usahakan open posisinya itu di jam di detik 01 ataupun 02 boleh, 01. Oke. Kita open posisi di 01 open posisi sell. Di sini ada candlestick yang menunjukkan dia candlestick bullish engulfing, tapi nggak berguna candlestick bullish engulfingnya karena dia dia lagi di tren turun, Pak. Oke. Nah, ini ada bullish engulfing. Ini bullish engulfing. Di sini dia tidak berguna dari bullish engulfingnya karena dia lagi sedang tren turun gitu ya. Oke. Kita open posisi di 2 menit. Kita lagi open posisi di 2 menit. Kita lihat ya. Ini kita open posisi 2 menit, sisa waktu kita itu sekitar 1 menit lagi, Pak. Kita open posisinya di 2 menit. Sisa waktu kita 1 menit lagi ataupun sekitar 30 detik lagi. Iya, 30 detik lagi. Nah, ini kelebihan dari Olim Trade. Jadi, di Olim Trade ini misalkan kita miss open posisi, di sini kita bisa tutup dengan tidak terlalu rugi. Tadi kita open posisinya itu di $30, di sana kita tutup langsung. Itu selama 20 detik sebelum penentuan, itu kita bisa mendapatkan setengah dari open posisi kita. Open posisi kita di $30, kita bisa mendapatkan di 15 ataupun sampai $16. Kita nggak terlalu rugi, Pak, gitu ya. Yes, kita tadi profit. Oke. Kita menunggu-nunggu lagi dari momen selanjutnya. Oke. Oke, ini dia sedang terjadi candlestick doji ya. Sini dia ada candlestick doji. Susah untuk kita open posisi sebenarnya, tapi bisa untuk open posisi, tapi sedikit susah karena dojinya ada 3-4 doji, Pak. Itu cukup sulit untuk kita trading sebenarnya, Pak ya. Karena doji bisa dikatakan sebagai candlestick yang kejenuhan harga ataupun candlestick yang harganya itu netral. Dia nggak kuat naik, dia nggak kuat turun, kecuali dia di saat candlestick dojinya 1. Candlestick doji 1 bisa aja dikatakan doji reversal ataupun doji pembalikan. Contoh lagi ini contohnya. Ini. Nah, ini dia ya. Jadi, ini lagi turun, kemudian naik, kemudian didojikan warna hijau. Ini baik hijau ataupun merah sama aja. Ini dia bisa dikatakan sebagai pelemahan candlestick yang sebelumnya warna hijau ataupun buy. Dia pelemahan dari buy, terus dia akan turun. Itu fine karena dojinya 1 gitu. Ini kalau dojinya kayak dia di depan itu dojinya 3 itu udah susah untuk kita menentukan dari open posisi kita. Oke, tren sedang turun juga di sini kelihatan jelas. Ini dia kan ditembus, Pak. Ditembus dari si ininya. Ditembus dari si garisnya. Ini dia tidak masalah karena dia tidak menembus dari resisten. Selama dia tidak tembus dari resisten itu masih fine, masih boleh gitu ya. Di sini sebenarnya boleh kita menggunakan dari sini, dari Bollinger Band bisa. Mana Bollinger Band? Pita Bollinger Band ini, Pita Bollinger Band. Oke. Ini boleh kita gunakan Bollinger Band, boleh, Pak. Sebenarnya di sini Bollinger Band-nya kita pakai di ini aja, ini kita pakai di 18, di sini kita pakai di 2,2. Ini saya pakai warna hijau, di sini saya pakai warna merah. Oke. Nah, sebenarnya gini juga bisa, Pak. Selama dia tidak nyentuh resisten pertama, itu yang pertamanya. Selama dia tidak nyentuh resisten itu masih bisa. Dan di saat dia lebih validnya, dia nyentuh ke area sini. Coba ya. Dia nyentuh ke area sini, dan ininya sudah mulai menuki ke bawah, itu udah mulai dia melakukan penurunan lagi. Nah, dia udah melakukan penurunan lagi. Di saat ini dia sudah menuki dan udah nyentuh lah di area overbought. Ini namanya overbought, ini namanya oversold gitu ya. Itu lebih mudah tandanya, itu sold sepatu kan di bawah tuh. Jadi ini yang di bawah ini sold, namanya oversold, ini overbought. Oke. Itu lebih mudah kita untuk menghafalnya, Pak. Oke, jangan terlalu banyak ngomong, mungkin saya akan cut videonya ataupun jeda-jeda videonya di saat saya open posisi aja saya record, Pak ya. Oke, kita lanjut. Ini saya sudah pasangkan dari garis horizontal, Pak ya, ataupun dari garis SNR, dari garis resistennya, garis resisten yang berada di resisten terakhirnya. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang
Dia di saat dia udah tidak mampu lagi, dia yang pertama ciri-cirinya dia sudah menciptakan sumbu panjang di atas, itu yang pertama. Yang kedua dia menciptakan dia udah nyentuh di area overbought tadi, itu yang keduanya. Oke, di saat di sini dia candlestick warna merah, di sini kita bisa open posisi 2 menit sampai 3 menit boleh. Ini berani open posisi $40 boleh, open 50 boleh, berani open posisi sell. Nah, di sini misalkan open posisi sell, kita kemungkinan besar kita mendapatkan profit. Tetapi misalkan setelah ini dia muncul candlestick hijau kecil, itu 100% kita bisa profit, Pak. Misalkan di sini dia muncul candlestick hijau kecil, dia sekecil ini boleh hijaunya. Bentar, dia sekecil ini boleh hijaunya. Nah, dia warna hijau. Di sini kita berani open posisi sell yang lebih besar lagi. Dia warna hijaunya sebesar ini boleh. Intinya dia tidak menutupi candlestick ini ya. Segini boleh dia hijaunya ataupun segini. Di sini saya berani open posisi setengah dari saldo saya untuk open posisi sell, Pak. Berani. Nah, itu namanya candlestick koreksi yang misalkan dia menciptakan candlestick warna hijau, dia itu namanya candlestick koreksi. Kita bisa open posisi sell langsung, itu bisa, Pak. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang, di saat kita open posisi long term, ini untuk cheater ya, ataupun untuk cara mudahnya kita nggak ngapa-ngapain, itu kita cuan, Pak. Jadi kita open posisi tadi di $50. Nah, sekarang misalkan saya tutup, saya klik ini saya sudah profit sekitar 10 sampai $20. Di saat saya tutup sekarang, kita mendapatkan profit berarti sekitar $20, Pak. Ini kita langsung tutup, kita nggak ambil resiko. Nah, tutup dengan $68 tutup kita, Pak. $70 bahkan tutup kita. Ini di sini kita memang nggak profit sampai $41 kita nggak profit, tapi kita profitnya di $72. Tadi modal kita $50, kita tutup langsung, itu kita mendapatkan $70 tanpa resiko apapun. Itu berguna untuk kita long time. Kita long time aja sekitar 3 menit open posisi sell seperti tadi. Di saat trend minor dia turun, koreksi, kemudian turun kembali, kita langsung open posisi. Di saat dia udah mulai turun, kita open posisi long time langsung. Terus kita bisa tutup langsung, Pak. Tutup langsung dari penjualan kita ataupun kita jual dari open posisi kita bisa mendapatkan cuan tipis-tipis di situ, Pak. Itu cheater itu ya, itu cheater paling bagus itu sih. Lebih tepatnya itu apa ya, cara mudah yang paling instan sekali itu, Pak, untuk mendapatkan dari profit. Oke, semoga bermanfaat dari video kali ini. Intinya dari trading minor itu ataupun trading itu harus menggunakan dari support resisten pertama, yang kedua dari tren itu memang penting. Nggak bisa kita paksakan untuk open posisi buy sedangkan tren sedang turun, nggak bisa. Kita harus follow tren. Yang ketiga, kita harus pastikan dari koreksi harga. Koreksi harga bisa diambilkan contoh seperti ini koreksi harga, seperti ini koreksi harga. Bisa gunakan Bollinger Band settingan ini boleh, dan jangan lupa gunakan dari support resistennya. Oke. Dan untuk typing cheater tadi, typing manja itu silahkan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu typing itu nggak ada di broker lain, cuma ada di All In Trade. Segitu mudahnya sih. Oke, bye bye, thank you very much, bye bye.